Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman yang ada di rumah? Tetap sehat dan semangat ya. Alhamdulillah, pagi hari ini berjumpa kembali bersama Ustazah Riri. Kali ini kita masih belajar tema 1, pertumbuhan hewan, subtema 3, pembelajaran yang kelima dan 6. Teman-teman masih ingat tidak kemarin kita belajar tentang apa? Ya, benar sekali. Kemarin kita belajar tentang pertumbuhan hewan kupu-kupu. Kita mempelajari daur hidup kupu-kupu, bagaimana perkembangbiakannya, dan yang sekarang kita juga akan mempelajari pertumbuhan hewan yang lainnya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita berdoa bersama-sama Allah memberikan ilmu dan pemahaman. Amin. Nah, yang selanjutnya kita hari ini akan belajar apa aja ya? Nah, Ustazah akan membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan kata dan nyamuk. Yang kedua, mengetahui tahap pertumbuhan kata dan nyamuk. Yang ketiga, berlatih memberi saran dengan baik dan benar. Yang selanjutnya, berlatih membuat poster himbauan untuk hidup sehat. Dan yang terakhir yaitu perkalian bersusun sederhana. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang perkembangbiakan kata. Di sini ada gambar, silahkan diamati. Dari manakah perkembangbiakan kata dimulai? Ya, benar sekali. Coba teman-teman lihat pada siklus ini. Nah, di sini yang pertama kata dimulai dari telur. Setelah telur, dia berubah menjadi berudu. Nah, berudu itu apa toh teman-teman? Berudu itu adalah kecebong. Nah, setelah menjadi berudu atau menjadi kecebong, kata berubah menjadi kata muda. Dan yang terakhir, kata muda berubah lagi menjadi kata dewasa. Jadi di sini ada 4 tahap. Yang pertama yang harus kita ingat yaitu perkembangbiakan kata dimulai dari telur, kemudian berudu, kemudian kata muda, dan yang terakhir kata dewasa. Nah, selanjutnya teman-teman, kita setelah mengetahui bagaimana perkembangbiakan pada kata, tentu teman-teman yang ada di rumah sudah pernah melihat ya kata. Nah, biasanya di mana kata itu teman-teman? Biasanya di tempat-tempat yang lembab, misalnya di sungai, di kolam, di taman, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar Beni dan Dayu sedang bermain bersama di taman. Beni menemukan seekor katak. Dengan sengaja Beni menakut-nakuti Dayu dengan seekor katak yang ia bawa teman-teman. Lalu apa yang terjadi? Dayu pun berlari ketakutan. Kira-kira boleh nggak teman-teman kita menirukan kelakuan atau perilaku Beni? Boleh tidak? Tentunya tidak boleh. Nah, di sini ada pertanyaan dari Ustazah. Apa saran kalian agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian? Soalnya pada kejadian ini Beni sangat berani teman-teman memegang seekor katak. Akan tetapi si Dayu lari ketakutan.
Selanjutnya apa yang harus kita lakukan untuk memberi saran kepada Benny agar tidak melakukan hal tersebut? Baik, saran yang harus kita katakan kepada Benny yaitu katak merupakan salah satu hewan yang ditakuti oleh beberapa anak. Sebaiknya jangan menakuti dengan hewan tersebut. Kita harus menghargai perbedaan. Teman-teman masih ingat menghargai perbedaan merupakan sila yang keberapa? Ya, benar sekali. Menghargai perbedaan merupakan pengamalan sila yang kedua. Bunyinya apa, teman-teman? Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan rantai emas. Baik teman-teman, jika teman-teman suatu saat melihat seekor katak, kemudian teman-teman berani memegang, maka jangan sekali-kali untuk menakut-nakuti teman kita, karena termasuk perbuatan yang tercela yang harus kita hindari. Yang selanjutnya, tadi kita sudah belajar perkembangbiakan pada katak. Untuk selanjutnya kita juga akan belajar tentang perkembangbiakan pada nyamuk. Kira-kira dimulai dari mana ya teman-teman? Ya, benar sekali. Untuk perkembangbiakan nyamuk dimulai dari telur. Setelah telur akan berubah menjadi jentik. Biasanya jentik-jentik itu berdiam diri pada air-air yang menggenang. Nah, selanjutnya setelah menjadi jentik, nyamuk akan menjadi pupa. Nah, pupa bentuknya seperti ini teman-teman. Setelah menjadi pupa, dia akan menjadi nyamuk dewasa yang bisa terbang, yang biasanya kita mendengarkan uing di telinga kita, bahwasanya di situ ada nyamuk. Nah, tandanya seperti itu. Maka apa teman-teman? Nyamuk itu berbahaya nggak teman-teman? Tentu ada yang berbahaya. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengarkan tentang penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah itu disebabkan oleh gigitan nyamuk teman-teman. Kecil hewannya akan tetapi bisa membahayakan. Nah, lalu bagaimana teman-teman cara untuk menghindarkan kita dari gigitan nyamuk? Salah satunya yaitu kita harus hidup sehat. Dengan bagaimana teman-teman? Ketika kita melihat genangan air yang di situ tidak ada ikannya barangkali, maka kita bisa membersihkannya agar tidak ada genangan lagi teman-teman. Yang selanjutnya, nyamuk dapat menyebabkan penyakit. Tadi Ustazah sudah menyampaikan bahwasanya demam berdarah disebabkan oleh gigitan nyamuk. Nah, yang selanjutnya bagaimana cara menanganinya teman-teman agar kita bisa terhindar dari gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, di sini ada cara untuk menanganinya. Yang pertama yaitu membersihkan dan menjaga lingkungan kita yang kotor. Yang kedua yaitu membuang dan mengubur benda yang sudah tidak terpakai. Ini adalah salah satu cara untuk kita menghindari penyakit demam berdarah. Untuk itu teman-teman, ada tugas dari Ustazah. Teman-teman, tugasnya yaitu membuat poster sederhana tentang pencegahan demam berdarah yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Nah, itu adalah tugas pertama hari ini dari Ustazah. Nah, yang selanjutnya mengenal perkalian susun sederhana. Teman-teman di kelas 2 sudah mengenal ya perkalian sederhana. Nah, untuk kali ini, untuk pembelajaran pertama tentang perkalian, kita akan belajar tentang perkalian susun sederhana. Nah, ingat, angka yang dikalikan dengan angka 0, maka hasilnya adalah 0, berapapun angka itu. Yang kedua, angka yang dikalikan dengan angka 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Contoh, 1 dikalikan 1, maka hasilnya 1.
2 dikalikan 1, maka hasilnya 2 dan seterusnya. Untuk memudahkan dalam mengerjakan perkalian bersusun, teman-teman bisa menghafalkan perkalian 1 sampai 9. Nah, yang selanjutnya Ustazah punya contoh nih. Hasil dari 120 dikalikan 4 adalah, nah kita bisa merubah bentuk ini 120 dikalikan 4 menjadi perkalian bersusun. Kita tulis terlebih dahulu angka 120, kemudian kita menuliskan angka 4 dimulai dari ujung di bawah angka 0, kemudian kita kalikan. Lalu bagaimana langkah-langkahnya Ustazah? Mari kita simak berikut ini. Langkah-langkah mengerjakan perkalian susun sederhana. Yang pertama yaitu kita harus menghitung perkalian dari belakang. Ingat, ketika kita menghitung perkalian bersusun, maka dari belakang, dari angka yang paling belakang. Yang pertama yaitu kalikan angka 0 dan angka 4. Kalikan angka 0 dengan angka 4. Masih ingat teman-teman? 0 dikalikan 4 hasilnya berapa? Nah, sesuai yang Ustazah sampaikan tadi, 0 dikalikan 4, maka hasilnya adalah 0. Benar sekali. Langkah yang selanjutnya yaitu kalikan angka 2 dengan angka 4. Nah, mana angka 2? Mana angka 4? Benar sekali. Angka 2 dikalikan dengan angka 4. Maka hasilnya berapa teman-teman, masih ingat? Ya, benar sekali, hasilnya adalah 8. Dan yang terakhir, kalikan angka 1 dengan angka 4. Hasilnya berapa teman-teman? Angka yang dikalikan dengan angka 1, maka hasilnya adalah 4. Baik teman-teman. Jadi 120 dikali 4 hasilnya adalah 480. Nah, bagaimana teman-teman? Teman-teman sudah bisa ya bagaimana mengalihkan perkalian bersusun sederhana yang kemudian ada langkah-langkahnya. Nanti teman-teman bisa mempraktikannya ya bersama adik ataupun kakak, bahkan ayah dan bunda. Nah, untuk itu teman-teman harus selalu berlatih dan tetap semangat. Selanjutnya, apa saja tugas hari ini? Selain tadi yang sudah Ustazah sebutkan di depan, satu tugas dari Ustazah yaitu membuat poster tentang lingkungan bersih, maka ada tambahan tugas hari ini untuk teman-teman. Nah, yang pertama yaitu menyimak video pembelajaran hari ini. Yang selanjutnya yaitu mengerjakan LKS Bahasa Indonesia yang Ustazah kirim di e-learning. Dan yang selanjutnya itu mengerjakan pengayaan calistung berikut ini. Simak ya. Yuk kita latihan bersama. Nanti teman-teman harus menyiapkan buku matematika, kemudian ditulis dengan rapi perkalian berikut ini. 101 dikalikan 4 sama dengan berapa? Yang nomor 2. 323 dikalikan 2 hasilnya berapa? 180 dikali 1 hasilnya berapa? 334 dikalikan 3 hasilnya berapa? Yang selanjutnya 443 dikalikan 2 hasilnya berapa? Mintalah bantuan orang tua kalian untuk mengoreksi dan menilainya. Nah, jadi teman-teman diharapkan untuk menulis semua soal yang ada di sini, lalu dikerjakan dengan teliti. Setelah selesai, nanti minta orang tua untuk mengoreksi. Nanti jika ada kesulitan bisa disampaikan ke Ustazah ya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu salinlah kalimat berikut ini di buku tulis tematik dengan rapi sesuai aturan penulisan huruf. Nomor
nomor 1 dan nomor 3. Yang pertama yaitu pertumbuhan katak dan nyamuk. Tulisan yang kedua yaitu kupu-kupu daur hidupnya dimulai dari telur. Dan kalimat yang terakhir yaitu telur berubah menjadi berudu. Jangan lupa nulisnya pelan-pelan dan serapi mungkin. Ingat kata ustazah ketika menulis jangan tergesa-gesa ya. Semangat teman-teman, ustazah yakin Ananda Esluhaku semuanya menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, tentunya anak-anak yang solih dan solihah. Jangan lupa teman-teman di rumah tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Cukup sekian dari Ustazah Riri, banyak kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.